saudara-saudara, sukacita. Saya percaya Tuhan selalu menyertai apapun aktivitas yang kita lakukan. Tetap semangat ya saudara-saudara. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan biarkan Roh Kudus memimpin setiap apa yang kita dengar tentang firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala. Yesus, oh Yesus, Kau mengasihi hidupku. Yesus, oh Yesus, kasih-Mu besar bagiku. Engkau tak melihat siapa diriku, Engkau tak melihat masa laluku. Kau mengasihiku dengan setulus hati. Engkau Tuhan sandaran hidupku. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas segala pemberitaan firman Tuhan yang akan kami sampaikan hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami dalam setiap kami melakukan aktivitas kami setiap hari Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membagikan di kitab 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah, judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Saudara-saudara, ini kita masuk di masa-masa seperti ini. Kenapa saya bilang? Saya pun menemui banyak anak-anak rohani saya melakukan hal-hal persis seperti apa yang difirman Tuhan. Dan banyak juga mereka bercerita bahwa anak-anak mereka berontak dan berani. Banyak juga anak-anak rohani kami yang kalau kita nasihati mereka melawan. Mereka lebih suka dengan kehidupan dunia sehingga tidak mengindahkan, tidak mendengar nasihat-nasihat hamba-hamba Tuhan. Jadi kita ini masuk di dunia yang seperti ini. Di tanda-tanda akhir zaman, orang-orang sudah lupa akan jati dirinya yang sesungguhnya. Mereka lebih suka dengan duniawi mereka. Mereka lebih suka dengan kedagingan mereka. Setiap orang percaya harus mau bertanding. Jadi kita anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan datang memilih kita, bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Jadi di tengah pandemi seperti ini kita harus bertahan. Kita ada di dalam pertandingan. Apakah kita mampu melawan semua kuasa-kuasa jahat? Jadi setiap orang yang percaya harus mau bertanding, berlomba supaya keluar sebagai pemenang. Itu yang Tuhan mau untuk kita. Kita tidak bertanding seorang diri, tapi ada Tuhan yang akan menyertai kita dan menolong kita supaya pada akhirnya kita akan tetap menjadi seorang pemenang. Saudara-saudara, seandainya saat ini kita sedang menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan yang berat yang Tuhan izinkan terjadi, apa yang harus kita lakukan? Untuk itu saya akan membagikan beberapa apa yang harus kita lakukan, sikap kita apa untuk memenangi peperangan itu. Bagaimana kita harus bersikap melawan, menghadapi tantangan hidup ini. Dan untuk itu bagaimana kita untuk bisa menjadi keluar sebagai pemenang. Yang pertama, bangkit dan hadapi. Jangan pernah lari. Kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu akan dapat menanggung. Jadi Tuhan katakan, Tuhan tahu kita akan melawan, kita akan menghadapi peperangan itu, dan Tuhan tidak akan tinggalkan kita sendiri. Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan yang akan menyertai kita. Jadi yang pertama, bangkit dan hadapi. Jangan kita lari dari masalah. Jangan kita fokus dengan persoalan kita, tetapi ingat janji Tuhan. Tuhan sendiri katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita boleh alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Satu dengan yang satu akan berbeda. Percaya saudara-saudara. Firman Tuhan menegaskan di sini, dikatakan, Dia katakan yang terakhir adalah, pada waktu engkau dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Jadi Tuhan katakan kalau kita dicobai, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, yaitu Roh Kudus-Nya yang menyertai kita dan membimbing kita. Dan yang kedua adalah hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita baca di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Hidup dalam perkenanan. Yang kedua adalah hidup di dalam perkenanan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, ini tadi saya bilangnya, sudah hidup di dalam perkenanannya. Kalau saudara-saudara ada hidup di dalam perkenanannya, Tuhan yang akan menopang saudara-saudara. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Tuhan yang akan menopang kita. Jadi hidup ada di dalam perkenanan Tuhan. Bagaimana hidup di dalam perkenanan Tuhan? Yaitu kita baca firman Tuhan tiap pagi, berdoa, menjalin hubungan intim dengan Tuhan, meminta Roh Kudus menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Jadi itulah perkenanan. Bagaimana kita merespon perkenanan Tuhan atas hidup kita. Minta perkenanan Tuhan. Tuhan, aku minta perkenanan-Mu hadir di dalam setiap hidupku. Pimpin aku Tuhan. Dan yang ketiga, tinggalkan sifat dan perbuatan yang salah. Kita baca di 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Tinggalkan sifat dan perbuatan yang salah. Kita buka di 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi di sini mengatakan jangan lagi kita bayi rohani, jangan lagi kita seperti anak-anak rohani, bayi rohani yang selalu disuapin, seperti bayi yang selalu dikasih bubur, begitu dikasih nasi keras berontak. Jadi tinggalkan sifat dan perkataan yang salah. Jangan lagi bersungut-sungut, jangan lagi mengucapkan kata kasar, menghujat hamba-hamba Tuhan apalagi. Ingat saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan, mengingatkan saudara-saudara. Hati-hati saudara. Jadi di sini yang ketiga, tinggalkan sifat dan perkataan yang salah. Berkata-katalah yang baik. Apa yang engkau ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan nanti saat kita dipanggil Tuhan. Ingat saudara-saudara ya. Itu poin yang ketiga yang saya sudah bisa sampaikan. Lalu dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, Dia selalu mempunyai rencana yang indah. Ya. Setiap yang Tuhan izinkan, pencobaan, ujian, Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Dan apa berkat yang kita peroleh dari 3 poin yang tadi saya kasih tahu, bagaimana saudara harus bersikap yang Tuhan mau. Nah, begitu saudara lakukan semua 3 poin yang tadi saya sampaikan, berkat apa saja yang akan saudara terima? Yaitu masalah itu mendewasakan kita. Kita baca di Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Apa berkat yang kita peroleh di saat kita menghadapi masalah? Yaitu kita diubah jadi lebih baik. Jadi masalah itu mendewasakan kita. Kita jadi dewasa rohani, tidak jadi bayi rohani lagi. Jadi kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita. Dan yang kedua, Yohanes 9 ayat 1-3, masalah membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Lalu jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jadi ini menceritakan bagaimana orang ini mempunyai buta dari sejak lahir. Lalu murid Tuhan Yesus katakan, "Apakah ini orang tuanya?" Tuhan bilang tidak. Tuhan punya rencana dari ini semua. Jadi saudara-saudara, masalah membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau terjadi persoalan di dalam kehidupan saudara, baik itu penyakit, baik itu keuangan, baik itu problem masalah rumah tangga bersama keluarga atau dengan anak, jangan kita melihat fokus bahwa Tuhan itu jahat pada kita. Tetapi di balik masalah itu, Tuhan mau menyatakan mujizatnya, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya terjadi atas hidup kita. Kalau tidak begitu, saudara-saudara tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan kita dahsyat. Dia mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Saya banyak melayani jiwa-jiwa, orang yang sakit kanker, orang yang sudah rumah tangganya hancur, dipulihkan, disembuhkan. Jadi semua yang boleh terjadi terhadap mereka, Tuhan mau menyatakan kuasanya, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Jadi kalau kita mendapatkan problem masalah yang berat, saudara harus tahu bahwa ada mujizat yang akan terjadi atas kehidupan saudara-saudara dan keluarga. Yang ketiga adalah masalah membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Ayub 42 ayat 5-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi waktu itu Ayub dicobai dengan luar biasa. Saudara-saudara mungkin tahu cerita bagaimana Ayub. Tadi dia marah sama Tuhan, dia marah berontak sama Tuhan. Tapi setelah apa yang dia boleh alami, dia tahu bagaimana dia harus menghadapi semua itu. Dengan demikian hubungan dia semakin intim dengan Tuhan. Tadi yang poin yang kedua adalah masalah membuat kita menjadi lebih dewasa. Masalah membuat nama Tuhan dipermuliakan. Dengan begitu Ayub menjadi tahu bagaimana Tuhan mengasihi dia dan menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Jadi yang ketiga adalah masalah membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Jadi saya percaya kalau saudara-saudara mendapatkan masalah, ingat satu hal, itu tanda Tuhan sayang pada saudara. Kenapa? Itulah caranya Tuhan menegur kita. Kalau kita sudah nyaman dengan kondisi kita, dengan dunia ini, kita seolah-olah gak ada masalah, itu harus tanda tanya, ada apa? Tapi kalau kita dikasih persoalan, kita dikasih masalah, itu tanda Tuhan sayang pada kita. Dia mengingatkan kita. Jadi saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, kita ditentukan Tuhan untuk jadi emas, memancarkan kemuliaan Allah. Percayalah akan hal itu. Jangan pernah putus asa atau menyerah. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Untuk itu jadikanlah hidup kita terang di mana-mana. Jadikan hidup kita sebuah emas yang memancarkan cahaya bagi setiap orang. Jadi demikian saudara-saudara, saya sudah membagikan firman Tuhan, bagaimana kita harus merespon menjadi seorang pemenang, dan apa yang manfaat yang kita dapat setelah kita menjadi pemenang, dan bagaimana kita untuk meraih menjadi pemenang, bangkit dan hidup harus semangat. Dan yang kedua, hidup dalam perkenanannya Tuhan. Dan yang ketiga, tinggalkan sifat dan perkataan yang salah. Dan apa hasilnya dari sikap kita melakukan semua itu? Berkat akan melimpah pada kita. Yang pertama, masalah itu mendewasakan kita. Kedua, masalah membuat kita dapat melihat kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Dan yang ketiga, masalah membawa kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan lebih dekat lagi.
Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara. Biarlah ini menjadi kekuatan. Kita harus menjadi pemenang. Kita harus menjadi terang bagi banyak orang. Dan pancaran emas yang ada di dalam kehidupan kita yang Tuhan kasih melalui Roh Kudus-Nya bersinar bagi setiap orang-orang di tengah kegelapan saat ini. Banyak orang-orang yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Di tengah pandemi ini jadilah kita terang buat mereka, mengasihi mereka dan menyayangi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah melihat siapa kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Nah, itu yang harus kita lakukan juga pada sesama manusia. Jadilah pelaku firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Jadikanlah kami pelaku firman. Jadikanlah kami terang dimanapun kami berada. Di tengah kegelapan situasi keadaan sekarang ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang bercahaya bagi setiap mereka Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk itu ya Roh Kudus pimpin kami untuk setiap jalan-Mu ya Tuhan. Biarlah semua terjadi atas seizin dan kehendak dan rencana-Mu juga Bapa. Kami serahkan bangsa Indonesia ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe, Tuhan berkati.